Perkenalkan, nama saya Putri Yulina Aloho. Di sini saya akan mempresentasikan tentang iman dan globalisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dahulu tentang pengertian iman dan globalisasi. Iman adalah suatu kepercayaan yang meresap ke dalam hati dan penuh keyakinan yang tidak pernah diragukan oleh setiap umatnya dan bahkan sangat berhubungan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Globalisasi adalah suatu proses yang sudah mendunia dan sudah diakui oleh berbagai negara, bahkan negara luar sekalipun. Dan globalisasi ini juga telah didukung oleh berbagai faktor. Nah, contohnya seperti teknologi, komunikasi, transportasi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Jika kita satukan, iman dan globalisasi itu bakalan seperti apa gitu. Jadi seperti yang kita lihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti sikap seorang anak remaja lah ya, yang pada umumnya kita ketahui bahwa di mana masa-masa remaja itu sangat-sangat sensitif terhadap dunia-dunia teknologi, contohnya seperti gadget. Nah, gadget itu kan berhubungan dengan perkembangan mereka gitu, contohnya pubertas maksudnya. Jadi mereka bahkan kalau misalkan masa percintaan pasti dong ya, pasti chatan lah, teleponan lah, WA-an lah, dan segala macam. Dan itu sangat berhubungan dengan iman. Contohnya orang tuanya tuh nyuruh anaknya mau mengerjakan pekerjaan rumah, tapi karena saking sibuknya komunikasian dengan sang kekasih yaitu cinta monyet, di situ iman seorang anak remaja itu juga bakalan terganggu dong, bakalan goyah. Karena apa? Kalau misalkan kita menghubungkan bahwa orang tua itu kan sebuah orang tua yang harus dihormati dalam ajaran agama dimanapun. Nah, itu sudah sangat berpengaruh terhadap iman dan globalisasi. Itu masih masalah kecil, masalah sepele. Kalau misalkan kita kaitkan dengan isu-isu yang saat ini sedang hangat-hangatnya, mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2023 juga belum selesai, yaitu polisi tembak polisi, yaitu seorang jenderal yang membuat suatu kebohongan besar yang melahirkan beberapa bibit-bibit, yaitu dari berbagai orang ataupun bawahannya, yang membuat suatu kebenaran itu menjadi sebuah kebohongan besar, dan itu sampai sekarang belum selesai bagaimana nanti akhirnya gitu. Nah, ada lagi isu-isu yang terhangat juga sampai sekarang, apa? Bergantungan dengan globalisasi juga, yaitu penipuan. Nah, di sini seperti yang kita ketahui ya, banyak sekarang akhir ini yang kita dengar bahwa teman lah, keluarga dari teman, keluarga dari kita juga termasuk, ada beberapa orang yang melakukan penipuan, sehingga itu penipuannya melalui handphone loh. Itu globalisasi, gadget termasuk dong ya. Jadi dia melakukan penipuan untuk mencuri uang beberapa banyak gitu loh, beberapa banyak orang, sehingga dia mendapatkan uang dari hasil penipuannya melalui hipnotis lah, melalui kebohongan lah yang begitu halus dengan caranya sendiri. Dan itu juga memiliki pengetahuan yang pasti lebih bijak dari kita, di luar nalar kita gitu loh. Dan itu juga sangat berpengaruh terhadap iman. Jadi banyak sisi negatifnya dari globalisasi ini yang membuat iman kita tergoyah gitu. Jadi kenapa saya sangat memilih tema ini, itu karena itu sangat menarik gitu. Jadi kalau misalkan kita bayangkan, kita ingat-ingat kembali apa sih masalah-masalah yang saat ini terjadi di sekitar saya gitu, pasti banyak. Kalau misalkan kita dalami tentang teori-teori ini, pasti sangat menarik sekali gitu. Nah, di sini tadi kita telah mendengarkan sisi negatif dari iman dan globalisasi. Nah, kalau sisi positifnya itu apa sih dari iman dan globalisasi? Salah satu sisi positif dari iman dan globalisasi pada umumnya yaitu pekerjaan di sebuah perusahaan dapat kita proses lebih cepat dari komputer, dari handphone, dengan secara online. Dan salah satunya yang membuat takjub juga ketika di masa pandemik.
di masa pandemik itu bukannya itu hal yang seharusnya sisi negatif gitu, tapi no, I think no, di situ memang kalau untuk sisi negatifnya yaitu untuk kesehatan kita, tapi di salah satu sisi positif dari pandemik tersebut yaitu seseorang yang membuat suatu kebijakan, yaitu membuat ibadah online, mulai dari YouTube lah, dari Facebook lah, secara live gitu. Jadi itu salah satu kebijakan yang sangat luar biasa, yang sangat menakjubkan bagi saya, bahkan seluruh umat pun, umat Kristen termasuk ya, seluruh umat Kristen dapat mengikuti kebaktian online dengan secara damai dan tetap bersyukur, tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan walaupun dalam keadaan terpuruknya di negara Indonesia ini. Dan itu sangat benar-benar luar biasa bagi saya, dan akan tetap membuat saya menjadi, dan menurut saya itu adalah sebuah inspiratif buat saya, dan semoga teman-teman juga sama seperti itu. Nah, di sini kita telah mendengarkan tadi tentang iman dan globalisasi itu, dan pembahasannya itu apa aja. Nah, tapi banyak orang, bahkan orang tua sekalipun hingga sekarang, yang selalu menyalahkan globalisasi itu semakin maju, semakin canggih, tapi membawa ke jalan yang tidak benar gitu. Contohnya, karena globalisasi anaknya menjadi rusak lah, menjadi nakal, gak mau dengerin perkataan orang tua lagi karena terlalu sibuk dengan gadgetnya sendiri. Nah, di sini dapat kami jelaskan kembali bahwa globalisasi itu tidak ada pengaruhnya terhadap iman kita kalau misalkan kita tidak goyah dari pendirian kita, dari iman kita. Ada dua jenis, itu dari pendirian dan dari iman kita sendiri. Nah, kalau menurut saya iman itu, maksud saya globalisasi itu sangat-sangat penting untuk hidup kita, diri kita, karena itu sudah sangat mendunia. Karena apa? Semakin canggihnya globalisasi, semakin majunya zaman, globalisasi itu akan semakin membantu kita untuk melakukan segala sesuatu. Seperti yang kita ketahui sekarang, transportasi itu banyak fungsinya. Bahkan transportasi itu bukan hanya sekedar bus, bukan hanya sekedar angkot, motor, mobil, no, tapi itu transportasi itu sangat berfungsi untuk membantu kita dalam melakukan segala sesuatu. Contohnya, apalagi di ladang-ladang itu kan banyak sekali yang sangat dibutuhkan dalam globalisasi itu, seperti traktor lah, mesin babat lah, itu sangat berfungsi banget gitu. Jadi tergantung orangnya sekarang, orangnya dapat menyaring globalisasi itu untuk ke sisi yang positif atau negatif gitu. Jadi buat teman-teman, semoga hasil presentasi ini dapat berfungsi buat teman-teman semuanya dan dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih, saya Putri Yunahalo undur diri. Semoga sehat selalu. Dadah.